Rencana penghentian stimulus moneter atau tapering off serta kenaikan suku bunga lebih awal dari Bank Sentral Amerika Serikat membuat harga emas kehilangan pamor. Lantas sejauh mana pengaruh kebijakan The Fed terhadap pergerakan harga emas dan serta dampak terhadap harga emas dalam negeri? Untuk membahasnya telah hadir di studio analis komoditas emas Monex Invest in the Futures, Vicky Amarnani. Apa kabar Mas Vicky? Baik, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Oke, kalau kita bicara mengenai harga emas, apa saja yang sebetulnya cukup berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga emas? Mungkin faktor terbesar adalah US dollar ya. Harga emas internasional itu terhadap US dollar. Jadi perkembangan di ekonomi Amerika Serikat itu yang terutama yang mempengaruhi harga emas gitu. Yang pertama yang kita ngomongin mengenai stimulusnya. Sekarang semua tahu 3-4 tahun sebelumnya harga emas lagi pecah rekor baru terus karena dikasih stimulus terus, quantitative easing namanya. Tapi sekarang kita dalam tahap yang stimulus itu lagi mengurangi. 10 miliar dolar per bulan sekarang mencapai 55 miliar dolar per bulan. Cuman sebelum pembicaraan Fed kemarin malam, emas turun di bawah 1.300 akibat mereka lagi mempersiapkan apa yang mau ngomongin oleh Janet Yellen, Fed Reserve Chairman. Tapi dia malah justru mengomong bahwa ekonomi Amerika Serikat masih ada banyak trouble dan mungkin masih perlu bantuan. Walaupun stimulus itu dikurangin, mungkin suku bunga nggak akan naik terlalu cepat. Suku bunga masih akan butuh waktu lebih lama. Cuman walaupun itu harga emas masih di level 1.281 dolar per troy ounce karena mereka tahu walaupun misalnya ekonomi Amerika Serikat mungkin ada trouble sedikit, bisa ada data positif, data buruk, tapi kalau dilihat data Amerika Serikat jelas lagi dalam pemulihan. Consumer confidence level tertinggi, jobless claims di level tertinggi gitu, harga perumahan juga meningkat. Jadi banyak data-data positif gitu. Dan mungkin terhadap emas satu lagi poin yang kita harus perhatikan itu adalah inflasi. Inflasi Amerika Serikat karena harga emas dunia terhadap US dollar, inflasi di Amerika Serikat masih 0,95%, bahkan di bawah 1%. Jadi kalau inflasi nggak tinggi itu negatif buat harga emas gitu. Otomatis karena itu mereka nggak buru-buru untuk naikin suku bunga juga. Artinya investor sebaiknya tidak terlalu khawatir dengan rencana tapering off dan juga kenaikan dari suku bunga acuan di Amerika Serikat karena ada beberapa data yang menyebabkan Gubernur The Fed tidak akhirnya menaikkan suku bunga acuan ya, hanya tapering off tetap dilakukan gitu ya. Tapering tetap menurut saya tiap bulan 10 miliar dolar itu akan dikurangin, jadi akhir tahun ini pasti selesai taperingnya. Untuk naikin suku bunga, kalau kita kemarin walaupun Janet Yellen ngomong mungkin akan butuh waktu, akan disupport juga, tetap harga emas justru turun bukannya naik. Justru kalau misalnya dikasih tapering untuk support harusnya emas naik karena mereka tahu ini cuma masalah waktu. Kalau nggak awal 2015, akhir 2015 pasti suku bunga akan naik. Jadi kita harus mengerti kita lagi dalam fase di mana stimulus itu dikurangin dan akhirnya suku bunga akan naik. Data ekonomi Amerika Serikat sudah membuktikan bahwa dia adalah dalam pemulihan. Jadi ini sebetulnya semua negatif buat emas. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari harga emas dalam negeri, sebetulnya apa yang mempengaruhi pergerakannya? Kalau kita lihat harganya tetap cukup menarik sebetulnya kalau masih dalam negeri. Tetap maksudnya faktor terutama adalah US dollar. Cuma kalau kita ngomongin negeri mungkin poin yang positif adalah pelemahan rupiah ya. Kalau kita lihat misalnya harga emas sekarang per gram itu sekitar 492.000 per gram. Kenapa? Kalau kita lihat harga emas internasional turun lebih dari 30%, sedangkan di dalam negeri nggak sebesar itu. Itu akibat pelemahan rupiah. Rupiah itu melemah dari 9.700 dolar sampai 12.200, sekarang sudah menurun sampai 11.250. Jadi benefitnya karena pelemahan rupiah. Tapi setelah masalah pemilu beres gitu, menurut saya rupiah bisa menguat lagi, bisa menuju ke level 10.500 atau sampai 11.000. Jadi overall nanti rupiah akan stabil lagi gitu. Ketika rupiah akan stabil kemudian. Dan mungkin satu lagi poin saya mau kasih tahu, kelas menengah itu meningkat di Indonesia. Itu adalah satu lagi poin yang positif karena kelas menengah itu meningkat di Indonesia. Banyak investasi ke perhiasan, batangan koin, justru perhiasan itu meningkat 17%. Dan juga untuk batangan dan koin itu all time record gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika akhirnya Anda tadi menyebutkan beberapa indikator apa yang terjadi di Amerika Serikat dan juga ada penguatan rupiah yang akan berlangsung ketika akhirnya pemilu ini kemudian sudah selesai gitu ya. Apa yang bisa dilakukan terhadap komoditas emas ini? Mana yang sebaiknya dikoleksi batangan kah atau sekarang tergantung investor ya. Tiap investor lebih beda-beda, ada yang konservatif, ada yang lebih agresif gitu. Untuk yang ingin long term investment, ini kesempatan untuk beli koin atau batangan. Jangan beli perhiasan. Kenapa? Kalau di perhiasan kita rugi di design fee-nya. Jadi kalau investasi itu baiknya di koin dan batangan karena cost pembuatannya lebih kecil dibandingin di perhiasan. Tapi kita mesti mengerti kalau kita beli perhiasan itu 3 tahun atau lebih. Dan sekarang kita dalam fase di mana US lagi mengurangi stimulus, bunga mau naik.
itu negatif buat emas. Tapi kita juga mesti mengerti untuk perusahaan-perusahaan terbesar seperti Goldcorp, untuk mereka memproduksi emas dengan menjalankan perusahaan itu, cost mereka $1.100 per troy ounce. Kita sekarang di 1280. Jadi saya bilang untuk emas limited downside, limited upside. Saya lihat ranging emas itu di $1.200 sampai $1.500. Jadi yang mau ambil manfaat dari trading range ini bisa trading, Pak, bisa online trading. Jadi dekat-dekat level 1390 bisa sell, dekat-dekat level di bawah 1250 bisa buy. Ini jadi range yang menarik. Menurut saya kita nggak akan keluar dari range ini karena penguatan dolar akan terjadi. Tapi kalau emas sudah turun ke level di bawah 1250, banyak yang tertarik seperti bank sentral, orang retail, orang institusi untuk membeli perhiasan. Kalau kita lihat serapan emas sendiri di Tiongkok dan juga India ini cukup memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga emas sendiri. Kalau Anda melihat serapan dari kedua negara ini sejauh mana ini juga cukup mempengaruhi belakangan? Ya, sekarang baru-baru ini makanya kita kalau lihat harga emas baru-baru ini melewati moving average 100, naik sampai 1391, turun lagi. Sekarang udah close di bawah moving average 100, sedikit teknikal. Turun dan sekarang balik lagi ke downtrend karena berita buruk dari Cina. Cina tuh sangat mempengaruhi karena commodity market. China tuh commodity market. Jadi kalau data yang buruk dari China, itu dampak buruk kepada emas. Tapi dari segi India itu ada berita positif. Tadi kan mau dikenakan impor pajak di emas, itu sekarang mau dikeluarkan karena defisit di India sudah berkurang. Itu positif. Tapi secara overall, saya bilang kalau di bawah 1250 banyak physical buying. Kalau dekat-dekat 1350 lebih menuju ke 1400 itu institusi hedge fund reksadana pada lagi short emas. Dan mungkin satu poin lagi untuk investor untuk membeli emas jangka panjang tidak terlalu tertarik karena tidak dapat bunga. Kalau investasi pada emas nggak dapat bunga. Cuman kalau saya lihat harga emas sudah turun lebih dari 30%. Untuk jangka 3 tahun atau lebih, buy long term gold. Semakin menarik, Mas Vicky, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Ya, kembali di Market Corner dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Mas Vicky Amarnani dari Monex Investindo. Kalau kita lihat beberapa isu yang cukup mempengaruhi pergerakan harga emas secara signifikan. Apa yang terjadi di Amerika berpengaruh cukup karena US dollar ya. Betul. Ada juga tadi menyebutkan apa yang terjadi di Tiongkok juga cukup mempengaruhi pergerakan harga emas secara signifikan. Kalau saya sebagai investor, mana yang harus saya perhatikan? Data dari China kah atau kemudian Amerika atau harus perhatiin dua-duanya. Soalnya China itu commodities market, cuman terutama tetap Amerika Serikat karena harga emas internasional terhadap US dollar. Karena itu kita lihat waktu emas di level 1200, 1300 bisa naik sampai rekor 1924 itu akibat dikasih stimulus terus quantitative easing. Tapi karena stimulus ini dikurangi, sekarang kita lihat emas koreksi besar gitu. Cuma menurut saya di level 1250 sampai 1280 sekarang itu punya nilai. Berita buruk sudah terdiskon semua ya. Secara teknikal sedikit sebetulnya kalau kita lihat harga emas terakhir sejauh mana ini bisa dimanfaatkan secara teknikal untuk investor yang cukup tertarik dengan emas. Kalau misalnya investor yang long term mau beli, seperti saya bilang kalau mau beli batangan koin atau batangan untuk koin, mesti untuk jangka panjang 3 tahun atau lebih di daerah tahun 1250 atau di bawah situ saya akan beli emas fisik. Tapi kalau misalnya untuk yang trader yang ingin mengambil manfaat, karena menurut saya sampai 2015 sampai akhir 2015 emas itu akan dalam range 1200 sampai 1500. Saya akan ambil manfaat dari range ini di bawah 1250 buy, di atas 1350 sell gitu. Nggak akan keluar dari range ini karena penguatan dolar akan membuat emas terbatas penaikannya. Tapi kalau dia turun, banyak orang yang beli fisik akan membuat emas naik lagi. Jadi ranging aja sekarang. Ada yang bisa dimanfaatkan secara teknikal dan juga untuk jangka panjang juga bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya saya dinanya jangka panjang, harga emas bisa 5-6 tahun ke depan akan naik pecah rekor buat high baru lagi. Kenapa? Karena emas adalah daya sumber yang tidak bisa diperbarui dan sekarang Amerika Serikat belum mengalami inflasi. Ke depan uang ini semua dicetak, akan ada dampak inflasi ke depan. Setelah ada inflasi, harga emas akan naik lagi. Jadi untuk yang investasi kepada emas sebagai batangan atau koin, don't worry, long term gold is still going up. Kalau kita lihat ada beberapa analisa ataupun prediksi terkait dengan pergerakan harga emas akan masuk ke harga 900-an. Apa yang harus disikapi dari hal ini sebenarnya, Mas? Menurut saya tidak masuk akal karena sekarang perusahaan-perusahaan emas seperti Goldcorp yang produksi emas, untuk mereka produksi emas mungkin cost mereka $770
dolar per troy ounce. Tapi dengan mereka menjalankan perusahaan mereka, admin mereka, itu cost mereka 1.100. Jadi kalau menurut saya harga emas turun di daerah segitu aja akan ada intervensi, supply emas akan dikurangin gitu. Ya. Tips untuk investor Mas apa saja sebetulnya Mas Vicky? Tips pertama untuk investasi apapun, diversifikasi portfolio Anda. Jangan masukin semua telur dalam satu keranjang, itu pertama. Berapa persentase ideal untuk Mas? Untuk emas menurut saya jangan lebih dari 20%. 20 sampai kalau yang sangat ini 20 sampai 30%, jangan lebih dari itu. Pertama diversifikasi, kedua you beli US dollar. Mungkin tema untuk tahun ini saya bilang membeli US dollar. Kalau kita lihat indeks US dollar masih di level 80, tapi range satu tahun itu 78 sampai 85. US dollar masih murah dan dalam fase di mana suku bunga US akan naik ke depannya. Berita sementara ini buruk tapi ke depannya masih positif. Jadi US lagi mengalami pemulihan. Uang dari Indonesia yang dulu waktu krisis global 2008 uang masuk ke negara-negara emerging lagi balik lagi ke US. Jadi tips saya buy US dollar. Mungkin 30% portfolio Anda tuh harus diinvestasikan kepada US dollar juga. Baik, Mas Vicky terima kasih banyak atas analisa dari Anda. Sukses untuk Anda, selamat pagi.